Stop it! Hold on, right there! Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan MCU yang dihapus. In fact, I'd say it's gone from worst case scenario to, I don't know if it's best case, but at least it feels very, very manageable. So, what are you gonna do on your last day in the movie? Ooh, I have some errands to run. Untuk daftar ini, kita akan melihat adegan yang dihapus yang paling berdampak pada penggemar setelah dirilis, atau akan mengubah MCU secara drastis jika adegan itu disertakan di film aslinya. Apa adegan yang dihapus favorit kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, berita Midtown School of Science and Technology, Spider-Man Homecoming. Terkadang karakter paling lucu bukanlah pahlawan super, tapi teman-temannya. Rise and shine, Midtown Science and Technology. I'm Betty Brandt. And I'm Jason. Spider-Man versi Tom Holland berfokus pada latar sekolah SMA. Akibatnya kami mengetahui bagaimana teman-teman sekelasnya yang lain bereaksi terhadap dunia penuh pahlawan super. Tim berita sekolah melaporkan siswa menemukan shocker setelah pesta dansa Homecoming, berita-berita ekstrakurikuler mereka, dan mendiskusikan identitas Spider-Man. Beberapa wajah yang familiar bahkan akan muncul. Up next on Under the Mask. Who is Spider-Man? Who is Spider-Man? I don't know who he is, but I have my suspicions. It's a mystery, it always will be. So. Bagian terbaiknya adalah betapa realistisnya adegan itu. Dari layar hijau yang bocor, presentasi yang mengecewakan dari para siswa, dan banyak kesalahan pengeditan itu membangun dunia Peter Parker. We go to Lesser Chew live in the cafeteria. Midtown's... Susah untuk nggak menertawakan produksi canggung yang menyenangkan ini. Stop. Signing off. No. Jason. Back to you, Bob. Nomor 9, W'Kabi menjelaskan kemarahannya. Black Panther. Killmonger yang merebut tahta dari T'Challa sangat menarik untuk ditonton. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika sahabatnya W'Kabi memihak Eric Killmonger. It was the King's challenge, he lost. You wanted him to lose! Meskipun kita melihat dia tidak setuju dengan T'Challa, baru setelah kita menonton adegan yang dihapus ini, kita benar-benar memahami betapa terlukanya W'Kabi ketika T'Challa gagal membawa Ulysses Klaue kembali ke pengadilan. 30 years there's been no justice, and T'Challa swore to bring him back. Not taken to the UN, not taken to the CIA, but bring him here to us. Adegan ini juga menyoroti pernikahan antara W'Kabi dan Okoye. Mereka berdebat tentang hasil dari tantangan raja dan masa depan Wakanda, membawa gravitasi nyata ke situasi di situ. There will be war and death, but in the end it will be beautiful. Meskipun mungkin telah dihapus dari potongan terakhir, adegan yang dihapus ini harus dilihat untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari cerita di Black Panther. Nomor 8, tugas-tugas Peter Parker, Spider-Man Far From Home. Untuk rilis Blu-ray, Marvel mengumpulkan serangkaian adegan yang dihapus ke dalam film pendek kehidupan sehari-hari Spidey. Are you planning a trip? Europe, yeah. Oh, can I come? It's a science trip. History, science, Tesla, Da Vinci, and all that. I'm good. Dia pergi ke minimarket, memperbarui paspornya, dan berbicara dengan polisi setempat setelah dia menjatuhkan keluarga kejahatan Manfredi. So, keeping the fancy suit? You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. I'm kidding. Mungkin bagian terbaiknya adalah melihat dia menjual barang koleksinya sehingga dia bisa membelikan MJ sebuah kalung. Hope she's worth it. Menyeimbangkan kehidupan seorang pahlawan super dan seorang siswa SMA memang tidak mudah. Dan adegan ini yang dihapus ini memberikan pandangan yang menarik dan lucu tentang kehidupan Parker di luar setelan merah dan birunya. Nomor 7, momen terpuruknya Bruce Banner, The Incredible Hulk. Jujur, adegan ini terlalu gelap bahkan untuk difilmkan. Selama tim Avengers pertama, Bruce Banner menyebutkan seberapa jauh dia berusaha untuk melepaskan diri dari kutukannya. I got low. I didn't see an end, so I put a bullet in my mouth and the other guy spit it out. Tapi baru-baru ini kami bisa menyaksikan adegan ini secara langsung. Saat dihilangkan dari potongan terakhir di Incredible Hulk, kita melihat Bruce menuju ke Arktik untuk mengakhiri rasa sakitnya sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum dia mendapat kesempatan, teman hijau besar kita keluar dan menemukan pistol di tangan kosongnya, menggagalkan upaya Bruce. Ini menunjukkan keputusasaan karakter Bruce yang tidak ada tempat lain di MCU. Tapi memang itu jelas tidak cocok untuk penonton yang sangat muda. Nomor 6. Stephen Strange membantu anjing yang terluka.
Dr. Strange. Stephen Strange memang bisa sedikit sombong, jadi tidak heran dia tidak membuat kesan pertama yang baik di depan Ancient One. Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you! Tapi apa yang tidak kita lihat adalah sebelum dia diselamatkan oleh Karl Mordo, Stephen Strange menemukan seekor anjing yang terluka di jalan belakang. Dia membantu memperbaiki kakinya, menunjukkan kepada kita bahwa ada kebaikan di balik eksterior berbakat tapi arogan. Oh, yeah. Shaking my hand now. Wait till you get the bill. How's your insurance, huh? Hanya setelah diyakinkan oleh Karl Mordo bahwa Strange diberi kesempatan. Tapi tanpa adegan yang dihapus ini, menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pria yang baik. Karena di film aslinya, Karl menaruh kepercayaannya pada seseorang yang tidak dia kenal. Nomor 5. Bruce membuat kesepakatan dengan Hulk, Avengers Infinity War. Marvel menipu kami ketika mereka mengisyaratkan bahwa Hulk akan hadir selama pertempuran Wakanda di trailer. Apa yang kami pelajari selama film adalah Hulk menolak untuk keluar setelah dikalahkan oleh Thanos. Hulk! 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 Oh, screw you, you big green asshole! I'll do it myself! Tapi ternyata tadinya tidak seperti itu. Dalam adegan yang dihapus ini, Banner membicarakannya dengan Hulk dan mereka mencapai kesepakatan. I wanna live too, man! I wanna live too! Me too! So let's live! We'll live and let live! Live and let live! Yes! Yes! Falcon dan Black Widow kemudian menemukan si raksasa hijau itu dan terkejut ketika dia tidak membuat ulah. Awalnya ini adalah pengenalan Profesor Hulk. Ini adalah momen yang menyentuh ketika dia akhirnya muncul sebagai pemenang atas iblis-iblisnya, dan Natasha berbagi momen itu dengannya. That's okay. We worked it out. Emang sih mungkin akan merusak ketegangan dari pertempuran terakhir, tapi nggak diragukan lagi layak untuk ditonton. Nomor 4. Steve Rogers menyesuaikan diri di abad 21. Avengers. Lelucon yang berjalan setelah Steve Rogers mencair dari 70 tahun di es adalah penyesuaiannya kembali ke dunia modern. Dia mempelajari referensi budaya pop baru, menonton film baru, dan menemukan seperti apa dunia di abad ke-21. When tough times turn tougher, when hope's on the ropes, here's the man to knock the Axis on their axis. He's out there fighting for the land that we love, and he won't stop. Itu sebabnya kita merasa iba saat dia dengan sedih menonton film-film lama dan membaca file orang-orang yang dia tinggalkan di masa lalu. Dia juga menemukan bahwa Peggy masih hidup, tapi memilih untuk tidak menelponnya. Kami kemudian melihatnya duduk di sebuah kafe, membuat sketsa gedung pencakar langit. Ini adalah pengenalan kembali Kapten Amerika yang jauh lebih lembut daripada di edit terakhir. Ditambah kami mendapatkan cameo yang menyenangkan dari Stan Lee memberikan Steve beberapa saran kencan. It's for her number, you moron. Nomor 3. Penobatan Loki, Thor The Dark World. Loki adalah favorit penggemar dari Asgard, tapi tindakan jahatnya pantas diremehkan dari karakter lain. Namun di momen yang dihapus inilah kita melihat Loki menunjukkan keinginan batinnya untuk dicintai rakyatnya seperti saudaranya, Thor. Dia memunculkan ilusi menjadi Raja Asgard dan menggunakan Mjolnir sebelum dia dibawa kembali ke dunia nyata oleh ibu tirinya, Frigga. Loki. I'm giving the people what they want. Ini membuat kita berempati dengan God of Mischief, menunjukkan kepada kita ada lebih dalam di luar sikapnya yang kacau. Ada juga kesepian dan kecemburuan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan cara yang sama di film terakhir. Precisely. Nomor 2. Tony di Waystation dan Avengers berlutut, Avengers Endgame. Pengorbanan Iron Man adalah momen puncak Endgame, dan ucapan selamat tinggal halus yang mereka berikan kepadanya adalah perpisahan yang sempurna untuk warisan yang sangat luar biasa. Tapi jika itu tidak cukup menyedihkan, para Russo telah merencanakan untuk melangkah lebih jauh. Do I know you? Kami sedikit curang dengan memasukkan dua adegan yang terhubung dalam entry ini. Awalnya ketika Tony membentak, dia dibawa ke Soul World di dalam Soul Stone dan bertemu dengan versi yang lebih tua dari putrinya, Morgan. I love you. I love you 3000. Dalam adegan yang dihapus berikutnya, Avengers memberi penghormatan kepada Tony dengan berlutut di depannya, menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap semua orang.
Keduanya adalah adegan menyayat hati yang harus ditonton oleh penggemar sejati. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Yondu mendobrak The Fourth Wall, Thor Ragnarok. Dia mencari Kevin Feige dan Louis D'Esposito, presiden dan co-presiden Marvel Studios. Wait a minute. You know where Kevin and Lou's offices are, y'all? Oh, thanks, man. Thanks. Go ahead. Proceed. Ant-Man curang di kasino. Ant-Man. Adegan ini menunjukkan dia masih memiliki kegemaran untuk nakal. Bucky menyukai perisai Captain America Civil War. Pada saat itu fans berpikir dengan pasti ini adalah sebuah pertanda. Nice save. I gotta get me one of those. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Nick Fury mengungkapkan mutan dan Spider-Man sejak awal. Iron Man. Di Saturn Award 2019, Kevin Feige mengungkapkan adegan pasca kredit alternatif yang sangat penting, sehingga bisa mengubah segalanya. Setelah Tony Stark mengalahkan Ironmonger, Nick Fury melangkah keluar dari bayang-bayang dan meluncurkan inisiatif Avengers, meletakkan fondasi-fondasi untuk MCU. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Namun dalam pengambilan ini, Direktur S.H.I.E.L.D. lebih spesifik. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Dia menyebutkan mutan, gigitan laba-laba radioaktif, dan radiasi gamma, semua petunjuk untuk karakter Marvel yang sangat populer yang akan dibawa ke MCU. Bahkan di saat itu mereka belum memiliki franchise-franchise seperti Spider-Man. Implikasinya meledak secara online, mengejutkan seluruh fanbase. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki impian dan ambisi besar sejak awal. Well, what are we avenging? Whatever the hell we want. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.